Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang sebelumnya kita sempat off untuk Ramadan, dan ini adalah pelajaran pertama setelah kita berhenti di bulan Ramadan 1444 Hijriah, dan kita akan melanjutkan juz daripada juz 28, yang mana kita akan memulainya dari surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun merupakan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, yang terdiri dari 11 ayat. Dan surat ini, kalau kita lihat dari urutan mushaf, dia berada di urutan 63, yang kurang lebih berbicara tentang dua hal. Yang pertama, menyebutkan tentang bahayanya orang-orang munafik bagi kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala membongkar makar-makar mereka sehingga jelas di hadapan kaum muslimin tentang orang-orang munafik ini. Poin yang kedua, membahas tentang nasihat kepada orang-orang yang beriman untuk tidak terlalaikan oleh harta dan anak-anak mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengikuti apa yang dilalui oleh orang-orang munafik. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke tafsir ringkas dari ayat per ayat dari surat Al-Munafiqun ini, kita akan tilawah dulu surat Al-Munafiqun ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم
هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Munafiqun merupakan surat yang penting seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering baca di setiap pekannya, setiap hari Jumat, yang mana beliau membaca surat Al-Jumu'ah dan di rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u fi salatil Jumu'ah bil Jumu'ati wal Munafiqin. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam sholat Jumat surah Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Walaupun di dalam ayat lain beliau juga membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah di sholat Jumat. Di dalam surat Al-Munafiqun itu dibahas tentang bahayanya orang-orang munafik. Dan kita tahu bahwasanya bahaya orang munafik itu terus mengintai kita. Dan bukan zaman sekarang saja. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka memusuhi Islam, sedangkan mereka ada di dalam tubuh kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah itu terdapat 3 kelompok. Dan orang-orang munafik ini, mereka tidak muncul di Mekah, tetapi mereka muncul di Madinah ketika kaum muslimin mulai kuat. Terutama ketika terjadi perang Badar, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Dan para sahabatnya bisa memukul mundur dan mengalahkan kaum Quraisy. Dan ini menyebabkan orang-orang yang dulunya tidak masuk Islam dari golongan kaum Aus dan Khazraj, mengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka terpaksa masuk Islam dan membuat kerusakan-kerusakan di dalam tubuh kaum muslimin. Kembali ke tiga kelompok yang ada di kota Madinah itu. Yang pertama, mereka adalah orang-orang Yahudi. Ada tiga kelompok Yahudi di Madinah ketika kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraidah. Dan kelompok yang kedua, yaitu kaum muslimin dari Aus dan Khazraj, yang mereka masuk Islam, dan kemudian mereka dikenal dengan kaum Ansar. Ada kelompok yang ketiga, mereka adalah kaum musyrikin. Dari suku Aus dan Khazraj juga, tapi mereka belum masuk Islam. Pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi SAW gencar mendakwai mereka untuk masuk Islam, tapi mereka enggan. Tapi apa? Ketika perang Badar, yang mana kaum muslimin memenangkan peperangan itu dengan melawan kaum musyrikin Quraisy pada tahun 2 Hijriah, yang mana kaum Quraisy datang kurang lebih 1.000 ke kota Madinah, dan mereka bertemu di Badar. Dan kaum muslimin jumlahnya cuma 310, dan mereka juga tidak siap untuk berperang pada saat itu. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin, yang menyebabkan kaum musyrikin yang berada di Madinah itu ketakutan, dan akhirnya mereka berlindung dengan masuk Islam. Padahal apa? Di hati mereka masih menaruh kebencian di dalam diri-diri mereka. Dijelaskan bahwa sebab daripada Abdullah bin Ubay bin Salul ini enggan masuk Islam, karena kan ada penyakit hati di dalam dirinya, yaitu penyakit hasad kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sebelum datangnya Islam ke Madinah, suku Aus dan Khazraj itu ingin mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini untuk menjadi pemimpin mereka. Disebabkan pembesar-pembesar mereka yang ada di Madinah semuanya telah tewas dalam perang saudara. Nah, tidak tersisa dari pemimpin mereka kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga apa? Suku Aus dan Khazraj itu sepakat untuk mengangkatnya menjadi pemimpin. Tapi apa? Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka jadilah beliau SAW itu menjadi pemimpin bagi kaum Ansar, bagi suku Aus dan Khazraj. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak jadi diangkat menjadi pemimpin mereka. Lalu dia hasad kepada beliau SAW, dan ini yang menyebabkan dia tidak masuk Islam. Dan inilah akan bahayanya hasad yang bisa menyebabkan seorang itu menolak kebenaran. Seperti orang-orang Yahudi, mereka hasad kepada beliau SAW karena beliau dari keturunan Arab. Padahal mereka berharap Nabi yang terakhir itu bukan dari orang Arab, tapi dari golongan mereka, golongan Bani Israel. Di awal kemunculannya orang-orang munafik ini lemah, dan mereka mulai menguat pada tahun ke-5 Hijriah. Yaitu tatkala kaum muslimin itu kalah di dalam perang Uhud. Yaitu pada tahun 3 Hijriah, ketika kaum muslimin itu digempur oleh 3.000 kaum musyrikin, dan Nabi saat itu juga terluka, dan banyak para sahabat yang meninggal, mereka syahid dan dikuburkan di Uhud. Maka orang-orang munafik itu semakin merajalela. Puncaknya pada tahun 5 Hijriah, ketika mereka berkhianat di perang Khandaq. Lalu mereka mulai melemah lagi pada tahun 9 Hijriah ketika Fatu Mekah. Terutama puncaknya pada perang Tabuk. Dan perang Tabuk, Allah Subhanahu wa taala membongkar keburukan dan kemunafikan mereka dalam satu surat yang nama surat At-Taubah. Di sana Allah menceritakan perang Tabuk, yang mana kalau kita lihat secara umum orang-orang munafik ini mengalami 3 masa. Masa pertama, ketika mereka baru muncul di tahun 2 Hijriah, dan mereka masih lemah saat perang Badar. Kemudian mulai menguat, dan puncaknya pada tahun ke-5 Hijriah. Dan
Mulai melemah lagi pada tahun 9 Hijriah ketika Fatu Mekah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik ini muncul ketika Islam mulai kuat, yang mana mereka menyembunyikan kekufuran yang ada dalam dari mereka dengan status Islam. Mereka tidak berani memunculkan kesyirikan, kekufuran mereka. Mereka sering terlepas dari lisan-lisan mereka dan perbuatan mereka yang menunjukkan akan kemunafikan mereka. Tapi sangat disayangkan, zaman sekarang ini, kemunafikan itu lebih parah daripada kemunafikan yang dulu. Bahkan sampai kepada kezindik. Zindik adalah orang-orang yang benar menampakkan kekufurannya. Berbeda dengan orang munafik zaman dahulu, mereka menyembunyikan kekufuran. Tapi, walaupun kadang muncul keceplosan dari lisan dan perbuatan mereka. Adapun orang munafik zaman sekarang, mereka tidak ragu-ragu untuk menampakkan kemunafikan mereka. Mereka berani mengatakan syariat Islam itu tidak layak. Mereka berani mengatakan zina itu halal dengan istilah-istilah yang lain. Mereka mengatakan semua pemeluk agama yang ada di muka bumi masuk surga. Subhanallah. Lebih parah daripada kemunafikan yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, di ayat ini Allah katakan humul aduh. Mereka lah musuh yang sesungguhnya. Karena apa? Mereka memakai identitas kaum muslimin untuk memerangi kaum muslimin dari dalam. Mereka menggerogoti dari dalam. Mereka lebih bahaya daripada musuh-musuh Islam yang terang-terangan memusuhi Islam dari luar Islam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ayat demi ayat daripada surat Al-Munafiqun yang terdiri dari 11 ayat ini. Allah berfirman di ayat yang pertama, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzib." Apabila ada orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Dalam ayat ini, orang-orang munafik itu menyebutkan pernyataan mereka dengan 3 penekanan. Nashhadu innaka la Rasulullah. Pertama mereka mengatakan nashhadu, kami bersaksi. Para ulama mengatakan bahwasanya ini kedudukannya sama dengan bersumpah, yaitu seakan-akan mereka mengatakan kami bersumpah wahai Rasulullah. Yang kedua, mereka menggunakan kalimat takkid, kalimat penguatan dalam bahasa Arab. Innaka, sesungguhnya engkau benar-benar. Kemudian yang ketiga, mereka menggunakan lam, la Rasulullah. Fungsinya juga untuk mentakkid. Sehingga nasyhadu innaka la Rasulullah dengan 3 penekanan ini, jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kami bersumpah demi Allah, sungguh engkau benar-benar utusan Allah. Lalu apa alasan mereka? Datang kepada Nabi membawakan pernyataan ini, dan biasanya ini disebabkan karena sesuatu yang membuat mereka itu diragukan. Hingga mereka datang kepada Rasulullah SAW membawakan pernyataan ini dengan penekanan yang lebih daripada 1. 3 penekanan. Seolah-olah mereka mengatakan bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan, mereka telah melakukan dosa, sehingga mereka memerlukan penekanan ini untuk meyakinkan bahwasanya mereka mengakui bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Rasulullah SAW. Justru apa? 3 penekanan yang mereka gunakan dalam pernyataan ini menyebabkan semakin terbongkarnya kedok mereka. Mereka ingin berlepas diri dengan mengatakan bahwasanya mereka beriman. Akan tetapi pernyataan lepas diri mereka inilah yang semakin membongkar bahwa iman mereka itu sebenarnya bermasalah. Sehingga memaksa mereka untuk datang kepada Nabi, menggunakan 3 penekanan ini, menyatakan bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya juga dengan 3 penekanan. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwasanya engkau benar-benar rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benarlah pendusta. Allah menggunakan 3 penekanan untuk membantah pernyataan mereka. Yang pertama, wallahu yashhad. Allah bersaksi
Sesungguhnya Allah bersumpah. Yang kedua, innal munafiqin. Sesungguhnya orang-orang munafik. Menggunakan kata inna. Huruf inna untuk penekanan. Yang ketiga, lakadzibun. Menggunakan lam. Yang fungsinya juga penekanan. Benar-benar pendusta. Jadi 3 penekanan yang digunakan orang-orang munafik dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 penekanan ini. Kalimat munafik diambil dari kata an-nafaq. Nafaq adalah berarti terowongan. Dan sekarang di Arab istilah nafaq adalah penamaan untuk terowongan, underpass. Jadi istilah munafik diambil juga dari kata nafiqa al-yarbu'. Dari al-yarbu'. Yang pertama dari terowongan, yang kedua dari nafiqa al-yarbu', yaitu yarbu adalah hewan yang mirip dengan tikus, akan tapi dia tinggal di daerah pegunungan atau di padang pasir. Apa istimewa hewan ini? Hewan ini yaitu membuat satu lubang masuk dan membuat banyak lubang untuk melarikan diri. Sehingga ketika ia dikejar musuh, dia bisa keluar dari lubang mana saja. Tapi lubang yang keluar itu, dia tidak melubanginya sampai atas, tapi dia tinggalkan sisa sedikit dan yang mudah untuk dibongkar ketika dia melarikan diri, sehingga tidak kelihatan bolong. Tapi mudah untuk ditembus. Seolah-olah kalau dilihat dari atas, lubangnya itu tertutup. Tapi ketika dia dikejar dari lubang dia masuk, dia bisa keluar dari lubang yang dia mudah untuk dia tembus dari lubang-lubang yang banyak. Sehingga orang yang mengejarnya tidak tahu dari mana dia keluar. Jadi, disinilah penyebutan istilah munafik yang zahirnya itu tidak sama dengan batinnya. Seakan-akan di luar dia terlihat seolah-olah seperti kaum muslim. Tetapi di dalam hatinya ia menyembunyikan kekufuran dan kebencian yang sangat luar biasa kepada kaum muslimin. Nifak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama nifak al-akbar, nifak yang besar. Dan ini nifak al-i'tiqadi, yaitu kemunafikan yang berkaitan dengan akidah. Itu orang kafir punya KTP muslim, tapi di dalam hatinya yaitu menyembunyikan kemunafikan, kekufuran dan kebencian kepada kaum muslimin dengan kebencian yang sangat besar. Yang kedua, nifak al-asghar, kemunafikan yang kecil, yaitu nifak al-amali. Itu kemunafikan yang berkaitan dengan amal perbuatan. Dan ini tidak sampai pada tingkat kekufuran. Dan inilah penyebutan yang disebut dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salat. Tanda kemunafikan artinya, idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan dia jika diberi amanah, dia berkhianat. Jadi di dalam hadis lain disebutkan penambahan, jika berbicara dia berdusta. Jika dia berjanji dia mengingkari. Jika melakukan perjanjian ia membatalkan. Jika berselisih ia melakukan kefajiran. Dan inilah sifat-sifat orang-orang munafik, tidak sampai kepada sifat munafik yang i'tiqadi, tapi tingkat munafik yang amali. Jadi beberapa sifat itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ketika tidak sampai kepada i'tiqad, maka dia disebut dengan nifaq al-amali. Dan ini dosa besar, kan tapi tidak sampai derajatnya kepada kekufuran. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat khilaf ulama tentang kapan turunnya surat ini. Ada yang mengatakan turun pada 5 Hijriah ketika perang Bani Mustaliq. Ada yang mengatakan turunnya pada tahun ke-9 Hijriah pada saat perang Tabuk. Walaupun yang lebih dikuatkan adalah terjadi pada 5 Hijriah, yaitu ketika perang Bani Mustaliq. Ketika mereka mengatakan lain raja'na ilal madinati la yukhrijanna azu minal adzan. Dan disebutkan di ayat-ayat dalam surat ini pada ayat yang ke-9, sungguh jika orang munafik itu kembali ke Madinah, yaitu kembali dari perang Bani Mustaliq, pastilah orang-orang yang kuat, yaitu maksudnya mereka sendiri, akan mengusir orang-orang yang lemah, itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Madinah. Terdapat hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang permasalahan ini. Di antaranya hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari
dari Zaid bin Arqam, bahwasanya ia berkata, suatu ketika aku bersama pamanku, maka aku mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul itu berkata, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfad. Jangan kalian itu memberi infak kepada mereka yang berada di sisi Rasulullah hingga mereka lari daripadanya. Dan juga ia mendengar ia mengatakan, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minal adhan. Jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang mulia, maksudnya mereka, itu akan mengeluarkan orang-orang yang terhina dari Madinah. Maka sahabat yang mendengar ini itu menuturkan hal itu kepada pamannya, dan pamannya pun menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan kepada Abdullah bin Salul untuk mengoreksi apakah benar apa yang mereka katakan. Tapi apa? Mereka bersumpah bahwasanya mereka itu mengucapkan, bahwasanya mereka tidak mengucapkan perkataan tersebut. Akhirnya apa? Rasulullah membenarkan mereka karena sumpah mereka dan mendustakan pembawa berita. Sehingga apa? Pembawa berita ini merasa sedih karena beritanya tidak diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini, idza ja'akal munafiquna, sampai humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu, sampai apa yang dikatakan oleh mereka itu ada di dalam surat ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kepada beliau untuk membacakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah membenarkan, innallaha qad saddaqaka, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membenarkan perkataan atau berita yang kamu berikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan, ittakhadhu aymanahum junnah. Sifat-sifat orang munafik itu, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Lalu mereka itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Sebagian qiraat menyebutkan ittakhadhu imanahum. Di sini ittakhadhu aymanahum, dalam sebuah riwayat yang lain ittakhadhu imanahum. Jadi mengasrahkan hamzahnya, menjadikan iman mereka itu sebagai perisai. Maksudnya mereka berpura-pura untuk beriman agar mereka itu terlindungi. Namun yang masyhur, ittakhadhu aymanahum, sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Wasaddu an sabilillah, mereka menghalang-halangi manusia itu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sifat orang-orang munafik. Mereka tidak mau mengingat Allah. Di samping itu mereka juga memalingkan orang lain dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga munafik zaman sekarang. Mereka tidak mau menegakkan syariat Islam. Dan mereka berusaha memalingkan orang lain dari menjalani syariat Islam. Bahkan mereka memusuhi orang yang mau menegakkan syariat Islam. Mereka membenci dengan segala cara. Bahkan mereka meminta bantuan orang-orang kafir. Bahkan mereka digaji oleh orang-orang kafir, diberi penghargaan atas kebencian mereka terhadap orang-orang yang mencintai syariat Islam yang mulia ini. Kenapa? Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kenapa? Ya demikian itu karena sesungguhnya mereka itu telah beriman awalnya, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka itu fatubi'a ala qulubihim, hati mereka dikunci. Fahum la yafqahun, mereka tidak mengerti. Para ahli tafsir menyebutkan penafsiran dari kata dzalika. Yang pertama, dzalika yang demikian itu maksudnya adalah Allah membongkar keburukan dan kedustaan mereka karena mereka beriman, kemudian mereka kafir. Kemudian apa? Kemudian Allah kunci hati mereka. Yang kedua, dzalika maksudnya demikian itu maksudnya ada perbuatan mereka yang sangat buruk itu, yaitu mereka mudah berdusta. Karena apa? Karena mereka telah beriman, kemudian kafir, lalu Allah kunci hati mereka.
Dan para ulama menyebutkan penafsiran amanu thumma kafaru. Mereka telah beriman kemudian menjadi kafir. Maksudnya adalah mereka pura-pura beriman secara lahir. Namun hakikatnya mereka kafir secara batin. Pendapat kedua menyebutkan di antara mereka itu terdapat orang-orang yang benar-benar beriman. Namun apa? Karena mereka tergoda oleh kekufuran kesyirikan, akhirnya mereka murtad. Walaupun status zahir mereka tetap beriman. Maka jadilah mereka orang-orang munafik. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kekufuran mereka tersebut. Jadi dikarenakan mereka beriman, kemudian mereka kafir, akhirnya apa? Allah menguji hati mereka. Sehingga apa? Mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Allah telah kunci hati mereka. Maka kalau kita perhatikan bahwa sejatinya mereka itu mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Coba kita lihat. Mereka langsung melihat Rasulullah SAW. Mereka hadir di majelis Rasulullah SAW. Mereka mendengar bacaan Rasulullah. Mereka sholat. Mereka sholat orang munafik itu di belakang Rasulullah SAW. Mereka melihat akhlak Rasulullah SAW. Mereka melihat mukjizat dari ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau SAW. Bahkan mereka ikut perang. Coba. Ikut perang dengan Rasulullah. Tapi apa yang menyebabkan mereka itu tidak beriman? Jadi segala kemungkinan yang menyebabkan orang untuk beriman, tapi mereka tidak beriman. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kita hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para salihin. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku ini pada agamamu. Istiqamah sampai ajal menjemput kita. Pentingnya kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat di zaman sekarang orang-orang yang notabene ya mempunyai ilmu, mereka bahkan mempunyai pengetahuan yang luas. Mereka berdoktor, profesor, bahkan lebih pintar kadang-kadang lebih dari kita. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada mereka dan memilih kita. Dan ini adalah sebuah hal yang harus kita syukuri. Karena hidayah telah menyapa kita. Telah membuat kita bahagia. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang lebih pintar, lebih kaya, lebih mulia, lebih mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberi hidayah. Bahkan kadang-kadang mereka berpikiran dengan pikiran yang aneh itu. Pikiran yang keluar dari rukun Islam yang 5. Yang nyeleneh. Yang membuat mereka tergelincir bersama orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala telah kunci hati-hati mereka. Fahum la yafqahun. Mereka tidak memahami. Mereka tidak mengerti yang terbaik untuk mereka. Orang-orang munafik tidak mengerti bahwasanya jika mereka beriman dengan sungguh-sungguh, maka itu lebih baik bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Namun mereka menyangka bahwasanya jika mereka menjadi munafik, mereka merasa lebih selamat. Namun nyatanya apa? Mereka itu lebih terpuruk. Mereka menunggu-nunggu Islam itu kalah. Sehingga mereka bisa bergabung dengan orang-orang kafir. Mereka tidak dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kekafiran mereka, kemunafikan mereka itulah yang akan menghancurkan mereka. Dan Allah bongkar kemunafikan mereka. Bahkan Allah beri sanksi, mereka akan dimasukkan neraka yang paling panas. Bidarkil asfali minan nar. Dari kerak yang paling bawah neraka, mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksanya. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat keempat. Wa idza ra'aitahum, apabila engkau melihat orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum.
tubuh mereka itu mengagumkan. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, apabila mereka berkata engkau mendengarkan tutur katanya. Ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka itu seakan-akan kayu yang tersandar. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufak. Mereka mengira bahwa setiap teriakan yang ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka itu dapat dipalingkan dari kebenaran? Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka. Allah menyebutkan wa idza ra'aitam tu'jibuka asyamu. Apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka itu mengagumkan. Jika Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah orang yang berpenampilan bagus, tinggi, gagah, sehingga apa orang yang melihatnya itu akan terpesona dengan penampilan. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Abdullah bin Ubay bin Salul orang yang fasih, orang yang pandai berbicara. Dan juga ketika berbicara itu pembicaraannya indah, menarik. Sebagaimana orang-orang munafik zaman sekarang kita lihat. Jika berbicara sangat luar biasa menarik. Orang cerdas, IQ-nya tinggi. Bahkan kadang dia mencapai derajat doktor, profesor. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutin ka'annahu khusyubun musannada. Tapi mereka itu hakikatnya adalah seperti kayu-kayu yang tersandar. Kayu-kayu yang disandarkan ke dinding. Jika dinding tersebut disingkirkan, maka kayu itu akan jatuh. Ada beberapa penafsiran ulama tentang maksud perumpamaan munafik itu dengan kayu yang disandarkan di dinding. Bahwa maksudnya adalah mereka itu seperti tong kosong nyari bunyinya. Imannya itu tidak ada. Maka badan yang gagah, pandai berbicara, itu percuma saja. Tidak ada faedahnya. Jika tidak ada keimanan dalam hati mereka. Mereka memperhatikan zahir. Tapi hati mereka kosong dari keimanan. Pendapat yang lain menyebutkan, maksudnya adalah seperti yang disebutkan Ibnu Atiyah di dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Mereka itu membutuhkan kepada yang lainnya. Maksudnya apa? Mereka itu bekerja sama dengan orang-orang di luar Islam. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka bersatu padu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sebagaimana kayu yang butuh sandaran ke dinding. Dan sampai sekarang pun demikian. Orang munafik yang ada pada zaman sekarang, mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka butuh bantuan orang-orang kafir. Bahkan jika mereka telah membuat satu kesesatan, pendapat yang nyeleneh, di dalam Islam, mereka itu diberi penghargaan oleh orang kafir. Bahkan mereka diberi proyek untuk menulis sesuatu yang aneh tentang Islam. Mereka diupah menulis tentang kesamaan gender, sama antara laki dengan perempuan. Menjadikan hukum-hukum yang aneh seperti lelaki bisa menjatuhkan cerai. Bukan lelaki yang menjatuhkan cerai, tapi mereka membuat pendapat bahwasanya wanita itu bisa menceraikan suaminya. Maka bisa dibayangkan betapa bahaya jika lelaki dicerai oleh seorang wanita. Begitupun pemikiran aneh-aneh yang lain. Seperti misalnya lelaki itu ketika cerai dia punya iddah seperti wanita. Kalau wanita 3 kali haid, laki-laki juga iddahnya 120 hari. Dan ini aneh. Dan mereka mendapatkan penghargaan, bayaran daripada apa yang mereka tulis, apa yang ide-ide yang nyeleneh dan keluar daripada agama Islam. Mereka menghancurkan Islam dari dalam. Mereka menghiasi tubuh-tubuh mereka dengan gelar-gelar yang tinggi, tetapi keanehan-keanehan mereka munculkan supaya mereka mendapat penghargaan dan uang daripada proyek-proyek daripada orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam itu dari dalam. Kalau ada orang kafir mengatakan bahwasanya suatu yang aneh, sholat tidak wajib, sholat hanya cukup dengan ingat saja, mungkin kita bisa mengatakan kamu kafir. Kamu tidak berhak untuk berbicara tentang Islam. Tapi ketika ada orang Islam yang sudah mempunyai gelar yang tinggi kemudian menyatakan, saya tidak wajib sholat. Sholat itu hanya untuk orang-orang yang awam saja. Nah ini mungkin akan ada orang-orang yang lemah imannya untuk mengambil pendapat ini. Dan ini sangat bahaya.
Oleh karenanya mereka selalu mengira yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Setiap ada yang meneriakkan sesuatu, mereka itu mengira bahwasanya aib itu mereka telah dibongkar oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala membongkar aib mereka. Sehingga apa? Pada hakikatnya mereka itu senantiasa merasa dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tahu bahwasanya suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib mereka. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 64, Allah sebutkan, "Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi. Innallaha mukhrijum ma tahdzarun." Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejek-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Mereka menyembunyikan kekufuran, namun mereka khawatir setiap ada berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Mereka khawatir jangan-jangan itu adalah berita yang membongkar aib mereka. Akhirnya apa? Setiap ada suatu berita yang datang kepada mereka, mereka merasa bahwasanya itu ditujukan kepada mereka. Sama seperti misalnya orang yang mencuri, lalu menyembunyikan perbuatannya. Lalu setiap ada polisi yang datang, dia selalu khawatir, jangan-jangan polisi itu ingin menangkapnya. Bahkan mungkin polisi hanya lewat, tapi dia khawatir. Karena apa? Karena dosa yang telah dia perbuat. Dan ini adalah keadaan orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan humul adu. Mereka adalah musuh. Mereka adalah musuh yang nyata karena mereka menghancurkan Islam dari dalam. Mereka menghancurkan Islam dari tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menyatakan hal-hal yang aneh. Menghancurkan Islam dari dasarnya. Dan kaum muslimin mungkin ada sebagian yang mungkin terlena dengan ucapan-ucapan mereka. Tubuh mereka yang ganteng. Ucapan mereka yang sangat menyihir. Tapi apa? Tapi mereka, Allah Subhanahu wa taala sebut humul adu. Mereka adalah musuh. Bahkan lebih besar permusuhannya daripada orang-orang kafir itu sendiri. Dan orang munafik ini lebih bahaya daripada orang-orang yang ada di luar Islam. Orang-orang yang menyatakan kafir, kita mengetahui bahwasanya dia kafir. Pantas dia musuh Islam. Tapi orang-orang munafik ini tidak terlihat. Dan Allah sebutkan mereka adalah musuh, maka lebih pantas mereka mendapatkan siksa yang lebih berat daripada orang-orang yang benar-benar musuh Islam. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir terlihat sangat pintar menyembunyikan kufuran mereka. Bahkan untuk menyembunyikan kufuran mereka, mereka kadang-kadang melakukan amalan-amalan kebajikan. Seperti zaman Rasulullah, mereka ikut berjihad. Mereka ikut sholat di belakang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman sekarang, mungkin kita lihat mereka bangun masjid, memberi makan fakir miskin. Tapi hal-hal itu untuk menyembunyikan kekafiran mereka, menyembunyikan kekufuran mereka, menyembunyikan kemunafikan mereka. Maka di zaman Nabi, kaum munafikin itu membangun masjid Dirar, yang disebutkan di Quran surat Taubah. Bahkan mereka mengundang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meresmikan masjid itu. Dan mereka sebenarnya humul adu. Mereka adalah musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa taala telah membongkar apa yang ada di dalam diri mereka sehingga mereka jadi ketakutan untuk diketahui hakikat sebenarnya yang ada di dalam hati mereka. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka memusuhi apa yang ada, apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Nah, apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah itu memohonkan ampun bagimu, mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan mengamukkan diri. Dan ini
Terdapat kisah yang hampir sama dengan kisahnya Zaid bin Arqam. Hanya saja kisah ini dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah. Berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Berkenaan dengan turunnya ayat ini. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini mungkin kita cukupkan pada ayat yang keempat ini, dan ayat yang kelima sampai yang seterusnya kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bisa bertemu pada Jumat yang akan datang insyaallah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang memberi gambaran kepada kita untuk mengetahui musuh kita yang sebenarnya. Mereka adalah orang-orang munafik yang menyembunyikan kemunafikannya, permusuhannya kepada kaum muslimin, dan menampakkan keislaman. Apapun gelarnya, apapun julukannya, kita bisa lihat tentang ucapan-ucapan mereka. Kita bisa lihat tentang pernyataan-pernyataan mereka di zaman sekarang. Walaupun kita tidak menyatakan bahwa kamu munafik, tidak mengatakan seperti itu. Tapi apa yang mereka tampakkan tentang permusuhan kepada kaum muslimin dan kepada syariat Islam telah tergambar, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah sebutkan di dalam ayat-ayat ini apa yang dulu juga dilakukan oleh kaum munafik di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan kebaikan, tapi ucapan-ucapan mereka sangat menyakiti kaum muslimin, sangat menyakiti syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bawa ke tengah-tengah kita untuk kedamaian dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemunafikan ini dan menjadikan kita istiqamah di dalam keislaman, sehingga kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tafsir ringkas surat Al-Munafiqun untuk bagian yang pertama. Selanjutnya kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.